Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang Bitcoin yang saat ini diperdagangkan di kisaran $87.000 dan saya harus katakan situasinya memang ambigu. Candle bulanan cukup yakin menunjukkan kelanjutan tren penurunan dengan penurunan menuju area $82.000 Amerika atau lebih rendah. Di saat yang sama, candle mingguan menunjukkan bahwa Bitcoin masih memiliki peluang untuk bergerak ke area $100.000 hingga $102.000. Mari kita uraikan dan mulai dengan menganalisis candle harian. Perhatikan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Bitcoin turun dari level $109.588 menjadi $78.258 pertanggal 28 Februari 2025. Jadi hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan. Tapi ini apa yang menarik bagi kita? Ada dua level penting, yaitu $84.250. Itulah level di mana penurunan tersebut berhenti. Penurunan itu memang hanya berhenti sementara, tapi tetap saja penurunan itu sempat terhenti. Lalu terjadi pertumbuhan lokal yang pada gilirannya terhenti di level $94.270 pada penutupan candle harian. Dan perhatikan bahwa saat ini kita sedang diperdagangkan tepat di antara level-level ini. Saya juga telah menandai sebuah channel naik. Mungkin channel itu memang ada, mungkin juga tidak. Tapi saya sudah menggambarnya. Kenapa? Karena kita baru bisa melihat pembalikan tren dengan lebih jelas ketika kita berhasil menembus channel ini. Khususnya ke arah atas, karena saat ini kita masih berada dalam tren turun, saya ingin menjelaskan satu hal kepada Anda. Jadi, ketika harga suatu aset atau komoditas tertentu terus-menerus turun, maka bisa saja terbentuk pola segitiga sama sisi yang jelas, atau mungkin sebuah channel naik di mana harga biasanya bergerak dengan cara tertentu yang bisa diidentifikasi seperti ini. Atau bisa juga berupa channel turun di mana harga juga bergerak dengan caranya sendiri yang khas, seperti contoh ini. Dalam semua kasus ini kita menganggap situasinya sebagai flat. Dan ini bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Artinya harga turun bertahan di satu level untuk sementara waktu lalu melanjutkan penurunan. Dan hanya breakout dari channel ini ke atas, dari segitiga ini ke atas, atau dari yang satu ini ke atas, yang akan berarti, atau setidaknya dengan probabilitas yang cukup tinggi, akan berarti bahwa tren telah berbalik. Dengan demikian, titik pembalikan di sini dan sekarang akan berada di sekitar $99.100. Dan tepat di sini, rata-rata pergerakan terdekat tidak jauh dari posisi sekarang. Pada time frame harian, berada di $102.000, tetapi level $100.000 hingga $102.000 itu bukan berasal dari sini. Level itu berasal dari time frame mingguan. Namun sebelum kita lanjut ke sana, saya ingin menguraikan level target untuk penurunan jika kita menembus level $84 dan 250 sen. Dan pada saat yang sama, kita akan keluar dari channel naik berwarna biru ini. Apa yang akan terjadi dalam kasus itu? Dalam hal itu, kita akan melihat munculnya level penurunan seperti ini. Ini adalah perhentian selanjutnya setelah kita menembus angka $84.250. Pada musim dingin tahun 2025, ini adalah level $78 dan 595 sen. Dan akhirnya bisa jadi levelnya seperti ini. $76 dan 239 sen. Jadi mari kita rata-ratakan sekitar $77.000 hingga $78.000. Jika menembus 84.250 keluar channel ini beralih ke candle bulanan. Lihat alasannya, ada posisi short di sini. Di sini kita memiliki pergerakan sideways. 1, 2, 3, 4 bulan berturut-turut kita bergerak sideways. Pada saat yang sama, dua candle, Agustus dan Oktober, mencetak rekor tertinggi baru, tetapi ditutup dengan bodi merah yang menandakan potensi pergerakan turun. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Tetapi candle November adalah bodi merah penuh, mencetak level terendah baru, menembus keluar dari range 4 bulan ini. Ini menunjukkan bahwa penurunan sangat mungkin akan berlanjut. Dan di sini kita melihat kelanjutan penurunan yang terbentuk menuju area level tersebut. Zona perdagangan ini berada di $71.280. Itu saja. Ini kagak ada yang lain karena level kita yang lain ada di sini, tepat di area level terendah ini. Tapi kita sudah pernah ke sini. Dan setidaknya kita harus memperbarui level terendah November ke $80.600.
Itu bisa terjadi di bulan Desember atau Januari, tetapi dalam beberapa bulan mendatang, sangat mungkin Bitcoin akan memperbarui level terendah ini. Dan dari perspektif RSI, seperti yang saya sebutkan, level targetnya adalah 50 dan bahkan bisa jauh lebih rendah di level 30. Dan dari perspektif moving average, kita bisa mencapai tidak hanya moving average 50 bulan, yaitu $56.000, tetapi juga moving average 100 bulan, yang sekarang sudah berada di sekitar $37.000. Sekarang mari kita lihat candle mingguan. Pada candle mingguan, situasinya tidak bisa dibilang sebaliknya. Perhatikan, kita mengalami penurunan di sini lalu pergerakan menyamping. Candle merah yang dimulai pada 17 November ini tidak sepenuhnya ditelan oleh candle hijau, baik oleh satu maupun beberapa candle. Dengan kata lain, kita sedang diperdagangkan dalam rentang di dalam tubuh candle tersebut. Tapi apa yang menghentikan kita untuk jatuh lebih jauh? Itu adalah moving average merah 100 minggu ini, yang terletak di sekitar area $85.500. Dengan demikian, selama kita masih diperdagangkan di atas rata-rata ini dan selama belum ada candle mingguan yang ditutup di bawahnya, secara teknikal kita masih memiliki prioritas menuju area rata-rata hijau 50 minggu yang berada di sekitar $102.000. Itulah asal mula rentang 100 hingga 102. Karena 100.000 adalah level psikologis dan 102.000 adalah level moving average 50 minggu untuk Bitcoin. Prinsip apa yang sedang kita tunggu? Kita sedang menunggu pola bullish engulfing pada candle harian untuk mengonfirmasi atau setidaknya mengisyaratkan pergerakan naik. Tapi untuk saat ini perhatikan baik-baik pertumbuhan. Kenaikan pada tanggal 20 dan 21 Desember sepenuhnya diserap hanya oleh satu candle bearish. 23 Desember. Dan menurut indikator formal, kita sedang berada dalam tren turun, bahkan pada candle harian. Artinya kita memiliki tren turun pada grafik harian, tren turun pada grafik mingguan, dan tren menyamping atau turun pada grafik bulanan. Untuk saat ini, sayangnya belum bisa dibicarakan soal pembelian apapun.